Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Hikam Ibni Athaillah, hikmah yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Syattana iku sangat berbeda. Dalam Al-Quran ada ayat wa qulubuhum syatta. Syatta itu terpisah-pisah, berbeda-beda. Bainaman antara orang, ing dalam antara wong, yastadillukan mencari dalil sapa man, mencari dalil sapa man bihi kelawan Allah, berarti mengetahui Allah dulu, mencari dalil dengan Allah, berarti dia sudah tahu Allah untuk mengetahui yang lain. Jadi mengetahui Allah dulu, Allah sebagai sebabnya dia tahu yang lain. Oh, itu langit ciptaan Allah. Oh, itu bumi ciptaan Allah. Oh, itu matahari ciptaan Allah. Setelah dia mengetahui Allah dulu, itu namanya mayyastadillu bihi. Ini tingkatan yang tinggi. Tingkatan yang kedua, au yastadillu alaihi, atau mencari dalil sapa man, mencari dalil dengan selain Allah, mencari dalil dengan selain Allah, alaihi, untuk mengenal, alaihi ngatasi Allah. Jadi mengetahui makhluk dulu, mengetahui ciptaan Allah dulu, untuk bisa mengenal Allah. Kalau tingkatan pertama tidak, mengetahui Allah dulu untuk mengetahui makhluknya. Yang kedua, mengetahui makhluknya dulu untuk mengetahui Allah. Nah, jadi berbeda ini ya. Au yastadillu, utawa mencari dalil sapa man dengan selain Allah untuk mengetahui alaihi ngatasi Allah. Bagaimana perbedaannya? Sangat jauh. Yang satu ma'rifat tingkat tinggi, yang satu orang awam. Yang proses ma'rifatnya itu melalui melihat ciptaan Allah dulu, baru mengenal Allah. Itu proses ma'rifatnya orang awam. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahli. Al-mustadillu utai wong sing luru dalil. Luru dalil bihi kelawan Allah, berarti mengetahui Allah dulu. Iku arafa, mengerti sapa mustadil, mengerti sapa mustadil al-haqqa ing kebenaran. Arafa iku ngerti sapa al-mustadillu bihi, orang yang mengetahui Allah dulu untuk mengetahui lainnya, mengerti al-haqqa ing kebenaran,
li ahlihi kedue ahline hak. Ini makrifat sejati, mengetahui hak yang sebenar-benarnya. Wa asbata lan netepno sapa al mustadillu bihi, mengetahui Allah dulu untuk mengetahui yang lain. Wa asbata lan netepno sapa al mustadillu bihi, menetapkan al amra ing perkara min wujudi aslihi, saking wujud eksistensi aslinya al amra. Karena apa? Karena Allah kan yang sejak dulu ada. Kan mengetahui Allah dulu, baru mengetahui makhluknya. Tapi kalau orang awam kan enggak, mengetahui makhluknya dulu, baru mengetahui Allah. Padahal yang sejak dulu ada Allah, qadim. Makhluknya Allah hadis, sesuatu yang baru. Wal istidlalu utawi mencari dalil dengan selain Allah untuk mengetahui alaihi ing atase Allah, iku min adamil wusuli, indikasi sebagai tanda, iku min adamil wusuli saking ora sampai. Adam ora anane, al wusul sampai. Iku min adamil wusuli saking ora anane sampai, belum nyampe ilahi maring Allah. Karena dia belum nyampe Allah, maka dia tahunya alam dulu. Seperti ilmuwan itu kan banyak yang belum beriman. Bahkan Einstein itu kabarnya ateis, tidak percaya Tuhan, dulunya Yahudi. Berarti kan dia tahu makhluknya Allah, tahu bumi, tahu langit, tahu planet, tapi dia tidak mengenal Allah. Jadi adamul wusul, tidak nyampe kepada Allah. Bahkan banyak informasi yang saya terima, pakar-pakar IT dunia banyak yang ateis, tidak percaya Tuhan. Jadi dia tidak nyampe Allah, adamul wusul ilaih. Karena dia hanya mempelajari makhluknya Allah. Maka hikam memberikan dorongan idealisme yang ma'rifat yang tinggi, mengenal Allah dulu baru mengenal makhluknya. Maka bagus sekali santri itu ditanamkan tauhid dulu, berarti sudah mengenal Allah, baru mempelajari ilmu pengetahuan alam. Tapi tauhidnya sudah matang. Jadi apapun pengetahuan alam yang diriset oleh manusia, entah itu risetnya ilmuwan muslim atau non-muslim, atau bahkan ateis, tidak mempengaruhi imannya seorang yang muslim yang mempelajari ilmu mereka. Karena muslim ini sudah iman dulu kepada Allah, baru mempelajari ilmu pengetahuan alam. Berbeda orang yang mempelajari pengetahuan alam dulu, belum iman. Sampai selesai hidupnya dia tidak bertemu Allah, tidak ngerti Allah. Min adamil wusul ilaih, tidak nyampe Allah, hanya mempelajari alam, hanya riset-riset. Wa illa lan namun ora min adamil wusuli ilaih, wa illa lan namun ora min adamil wusuli ilaih, apabila tidak dikatakan dia orang itu tidak nyampe kepada Allah, hanya mempelajari alam, tidak sampai mengenal pencipta alam. Famata ghaba, apabila tidak dikatakan demikian, kapan Allah gaib? Allah pencipta, lainnya belum ada, Allah sejak dulu ada. Famata ghaba, maka kapan gaib sapa Allah?
Kok sampai alam dibutuhkan untuk mencari bukti-bukti Allah? Allahnya sudah ada. Kapan Allah gaib? Kapan Allah itu lenyap? Kapan Allah itu hilang? Hatta yustadalla alaih, sehingga dicari dalil apa selain Allah. Hatta yustadalla, sehingga dicari dalil apa selain Allah, dicari dalil alaihi, untuk mengetahui ing atase Allah. Wa mata ba'uda, lan kapan jauh sapa Allah? Kapan Allah jauh? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat pada manusia daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Satu ayat, fa inni qarib. Hatta takuna al-asiru, sehingga ana pal asaru, hasil-hasil ciptaan Allah. Hatta takuna, sehingga ana pal asaru, hasil-hasil ciptaan Allah. Ya asar, ya asar, iku allati, perkara-perkara, iku allati kang, tu silu kang nekakno, tu silu kang nekakno po allati asar, hasil ciptaan Allah. Tu silu kang nekakno po allati asar, hasil ciptaan Allah, nekakno ilaihi maring Allah. Kok sampai membutuhkan ciptaan Allah untuk mengantarkan manusia sampai pada Allah? Allahnya kan sudah ada sejak dulu. Justru mengetahui Allah dulu untuk diantarkan mengetahui makhluknya, mengetahui ciptaannya. Nah, dalam kaitan ini ternyata sebuah syarah hikam yang berjudul Ghaisul Mawahib Al-Aliyah, atau dikenal dengan At-Tanbih, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abbad An-Nafzi, halaman 259, beliau mengangkat satu ayat surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, wallahu akhrajakum, berarti apa? Allah mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummahatikum, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian belum mengerti apa-apa. Nah, berarti kan belum riset, tapi sudah dikenalkan Anda ini ciptaan Allah. Sudah dikenalkan Anda ini makhluknya Allah. Anda ini yang mengeluarkan dari perut ibu Allah. Setelah dikeluarkan, Allah mengatakan la ta'lamuna syai'an, saudara belum punya ilmu. Berarti kan tidak risetnya manusia pada alam semesta mengantarkan kepada Allah, kan tidak. Tapi mengenal Allah dulu sebagai akhrajakum, yang mengeluarkan manusia dari perut ibu, yakni menciptakan manusia. Status keluar dari perut itu la ta'lamuna syai'an, belum punya ilmu pengetahuan, baru kemudian berproses mempelajari ciptaan-ciptaan Allah. Berarti istidlal, mencari dalil dengan Allah untuk mengetahui yang lain. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya saya berikan contoh, paling tidak ada 3 kasus. Pertama, kasus yang saya temukan di dalam tafsir Al-Munir, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau punya tafsir Al-Wajiz 1 jilid, kemudian punya tafsir Al-Wasit, ya,
saya juga punya tafsir Al-Wasit, kemudian punya tafsir Al-Munir, ini tafsir yang besar. Di juz 27 halaman 99 dalam catatan kaki. Dalam catatan kaki di sini dijelaskan bahwa hari Rabu bertepatan 12 Nisan. Nisan itu April. Tahun 1961 qamat awwalu markabatin fadaiyah, pertama kali berdiri diluncurkan pesawat ruang angkasa. Pertama kali tahun 1961 12 April itu awal markabah fadaiyah. Markabah fadaiyah itu pesawat ruang angkasa. Tahmilu basyaran, membawa manusia. Wa taduru haula kaukabil ardi, mengelilingi bumi. Pesawat ruang angkasa itu mengelilingi bumi. Biqiyadati raidil fada, dipimpin oleh antariksawan. Raidil fada itu antariksawan, yaitu Gagarin minal Ittihad As-Sovyeti, dari Uni Soviet. Jadi bukan Amerika. Pertama pesawat ruang angkasa itu bukan Amerika Serikat, tapi mana? Uni Soviet. Ya. Minal Ittihad As-Sovyeti. Nah, wa kana awwalu su'alin, setelah astronot itu Gagarin turun ke bumi, pertanyaan yang pertama diajukan oleh wartawan, wajjahahu ilaih, diajukan kepadanya pertanyaan itu as-sohafiyun, para wartawan Rus dari Rusia. Karena Rusia kan ateis, tidak percaya Tuhan. Maka astronot itu turun, Gagarin turun, ditanyakan oleh wartawan, hal wajatta Allah, apakah kamu ke ruang angkasa menemukan Allah? Dikira Allah berada di sana. Hal wajatta Allah. Bagaimana pertanyaan ini dijawab oleh Gagarin? Dia menjawab dengan logika ateisnya, mantiqil ilhad. Dengan logika ateisnya dia menjawab, bi annahu lam yajidillah, aku keliling-keliling ke ruang angkasa tidak menemukan Allah. Karena dia hanya ilmuwan tapi tidak dapat hidayah. Maka dia mempelajari makhluknya Allah tapi tidak nyampe Allah. Apa tadi kalau tidak nyampe Allah? Istilah hikamnya apa tadi? Adamil wusuli ilai. Gagarin tidak nyampe Allah, hanya ngelencer ke ruang angkasa, riset ke ruang angkasa, tapi min adamil wusuli ilai, tidak nyampe Allah. Nah, sudah saya. Setelah itu diberangkatkan lagi astronot yang kedua dari Soviet juga, yaitu Tiup, namanya Tiup. Nah, Tiup ini melakukan perjalanan ruang angkasa yang lebih panjang daripada Gagarin. Atwala min rafiqihi Gagarin. Transitnya Jajarin. Bacanya Gagarin, transitnya Arab Jajarin. Setelah kembali ke bumi, falamma ada ilal ardi, Tiup ini, astronot dari Rusia kembali ke bumi, ditanya, apakah saudara menemukan Tuhan Allah? Dia jawab, na'am, aku temukan. Apa yang aku temukan? Laqad wajadtu 'azamatal khaliq. Aku temukan keagungan Sang Pencipta. Nah, ini beda dengan yang pertama, ya kan? Ini yang kedua, aku temukan keagungan Sang Pencipta, tapi tidak menyebutkan Allah. Jadi dia belum takyin, belum memastikan pencipta yang dia maksud siapa, pencipta yang sebenarnya atau pencipta yang bukan yang sebenarnya pencipta.
yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyebutkan Allah, hanya menyebutkan aku temukan, sungguh aku temukan keagungan Sang Pencipta. Nah, ini contoh bahwa ini orang hanya mempelajari ciptaan Allah tapi tidak wusul ilallah, tidak nyampe kepada Allah. Kasus yang kedua, kekuatan mengenal Allah. Jadi mengenal Allah, saya baca dalam kitab Al-Matalibul Adiyah Bizawaidil Masanid As-Samaniyah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut, Libanon, jilid 4, halaman 101, hadis nomor 4066. Di kota Madinah ada seorang yang lumpuh. Dia berkata kepada keluarganya, tolong aku letakkan aku yang lumpuh ini, taruh di jalan yang dilalui Nabi Muhammad menuju masjid. Taruh aku di jalan yang dilewati oleh Rasulullah ketika beliau berjalan menuju masjid. Maka dia diletakkan di jalan yang dilewati Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menuju masjid. Maka setiap Rasulullah ke masjid menyapa orang ini dengan salam. Maka keluarga orang ini yang lumpuh berencana untuk memulangkan yang lumpuh ini ke rumah. Jangan sering-sering diletakkan di jalan. Kata orang itu yang lumpuh, tidak mau saya. Aku tidak mau pergi dari tempat ini selama Rasulullah hidup. Karena dia itu lumpuh, tidak bisa berjalan sendiri menuju Rasulullah. Dan merepotkan sekali kalau Rasulullah disuruh, diminta untuk rutin ke rumah orang itu. Kan merepotkan Rasulullah. Kalau dia ingin sowan ke Rasulullah secara rutin juga tidak bisa karena lumpuh. Maka dia satu-satunya jalan, dia ingin diletakkan di jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan ke masjid. Sampai pada akhirnya orang itu minta dibangunkan gubuk. Dibangunkan gubuk. Maka dibangunkan gubuk. Maka setiap Rasulullah pergi ke masjid, mampir pada orang itu di gubuknya, menyapa dengan salam, dan sesekali Rasulullah kalau mendapatkan makanan yang baru, yang bagus, diantarkan pada orang lumpuh itu. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW mendengar berita orang lumpuh ini meninggal dunia. Maka Rasulullah bergegas untuk mendatangi jenazah orang tersebut. Begitu Rasulullah SAW mendekati gubuk orang ini, Rasulullah mengatakan jangan mendekati gubuk orang lumpuh ini satupun orang kecuali saya sendiri. Begitu Rasulullah mendekati gubuknya, alangkah terkejutnya Rasulullah SAW. Jibril sudah duduk di sebelahnya orang yang lumpuh itu. Fa'idha Jibrilu qa'idun indal muq'adi. Malaikat Jibril sudah duduk di sebelahnya orang yang lumpuh tadi yang sudah menjadi jenazah. Kata Jibril, wahai Rasulullah, jika engkau tidak datang ke sini, kami para malaikat akan menggantikan kamu, mencukupi kamu untuk mengurus jenazah orang ini. Luar biasa orang ini karomahnya. Luar biasa istimewanya. Tapi karena kamu sekarang datang, maka kamu lebih berhak untuk mengurus jenazah orang ini.
Maka Rasulullah berdiri menghampiri jenazah itu, kemudian memandikannya dengan tangan Rasulullah sendiri dan mengkafani dengan tangan beliau sendiri dan menyolatinya dan memasukkan dalam kubur dengan tangan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ini orang sangat-sangat mengenal Allah. Dia mengenal Allah. Dia tidak mempelajari tafakkur, ya, berpikir ciptaan-ciptaan Allah untuk meningkatkan imannya, tapi meningkatkan imannya ini mengenal Allah dan dia langsung dengan makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Jadi dia mengetahui Allah, mustadil, mencari dalil kepada Allah untuk mengetahui makhluk yang termulia adalah Muhammad SAW. Tidak mempelajari langit, tidak mempelajari bumi, tidak ahli fisika, tidak ahli kimia, tidak ahli geografi, tidak ahli geologi, tidak ahli kedokteran, tidak ahli astronomi. Tapi orang ini mustadir billah, mencari dalil kepada Allah, dengan Allah, untuk mengenal makhluknya Allah yang paling mulia, Muhammad SAW. Ini orang bukan ilmuwan, tapi bisa ma'rifatnya tinggi. Jadi jangan kemudian kita mempelajari ayat Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, orang berfikir tentang langit dan bumi. Jangan kemudian kita paksakan seluruh manusia harus berfikir langit dan bumi. Itu bagi yang mampu. Tapi ada jalan-jalan ma'rifat tingkat tinggi yang bukan berfikir itu. Tidak berfikir tentang langit dan bumi, itu orang intelektual, ulil albab namanya. Tapi ini orang dekat dengan Allah, arifin, orang yang dekat dengan Allah, salihun, orang yang salih. Tidak mempelajari tentang langit dan bumi, tapi dia sangat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi tidak bisa dipaksakan semua untuk tafakkur tentang langit dan bumi. Ya kalau mampu, ya kalau nggak mampu. Nah, tapi langit dan bumi kita tafakkur itu untuk meningkatkan iman. Bagi yang belum iman, bagi yang belum Islam, bagi yang belum bertauhid, mereka kadang mendapatkan hidayah Allah setelah mereka mempelajari langit dan bumi. Memang ada para ilmuwan sebagian mempelajari langit, mempelajari laut, mempelajari matahari, mempelajari bumi, mempelajari binatang, mempelajari flora, fauna. Kemudian Allah memberikan hidayah, akhirnya iman kepada Allah. Ada memang. Tapi kan tidak banyak itu dibanding jumlah ilmuwan yang tidak dapat hidayah. Yang adamul wusul ilaih, yang adamul wusul ilaih, tidak nyampe kepada Allah. Banyak yang tidak nyampe daripada yang nyampe kepada Allah. Nah kalau ini pasti nyampe sudah, nyampe kepada Allah, meskipun tidak riset seperti para ilmuwan. Kasus ketiga, saya baca dalam kitab Nafahatil Islam Minal Baladil Haram, karya Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini kumpulan ceramah-ceramah dan pelajaran-pelajaran ayah beliau, yaitu As-Sayyid Alawi, dikumpulkan oleh Sayyid Muhammad menjadi sebuah kitab Nafahatil Islam Minal Baladil Haram. Di halaman 245 terbitan Darul Minhaj, beliau mengatakan, suatu ketika Sayyidina Umar tidur di masjid. Sayyidina Umar tidur di masjid. Datanglah Bitrik. Kalau transitnya Bitrik itu Arab, Patrik. Bitrik atau Patrik Romawi, yaitu komandan pasukan Romawi yang membawai 10.000 prajurit. Itu Bitrik atau Patrik, yaitu komandan pasukan Romawi yang membawai 10.000 prajurit. Datang
menemui Umar bin Khattab tadi yang sedang tidur di masjid, dan dia orang komandan Romawi tadi masuk Islam di depan Umar bin Khattab. Kenapa dia masuk Islam? Dia bercerita, aku mendengar dari tawanan Muslim, orang Islam yang dalam tawanan, dia membaca Al-Quran. Kemudian aku angan-angan, ternyata yang dibaca Muslim itu yang menjadi tawanan, ternyata itu lengkap tentang keadaan dunia, keadaan akhirat, telah mengumpulkan apa yang diturunkan Allah kepada Isa al-Masih, yaitu ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan takwa kepada Allah, wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun, maka mereka itu benar-benar mereka itu orang-orang yang beruntung. Ayat ini aku analisa, ayat ini aku angan-angan, kemudian mengantarkan aku masuk Islam. Nah, ini orang, dia punya ilmu militer, tidak dapat hidayah dengan ilmu militernya. Dia punya ilmu tentang mengoperasikan persenjataan, dia tidak dapat hidayah dengan ilmu itu. Dia ahli politik karena komandan perang, dia tidak dapat hidayah melalui ilmu politik, tapi hidayahnya dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari firman Allah mengenal Allah dia. Ini termasuk orang yang hebat ini orang, karena tidak melalui ilmu pengetahuan alam, bahkan dia seorang militer dan arsitek militer karena komandan pasukan Romawi yang membawai 10.000 prajurit. Ini orang hebat ini, tetapi tidak mengantarkan dia dapat hidayah. Yang mengantarkan dia dapat hidayah firman Allah. Ayat Allah, ayat 52 surat An-Nur. Nah, ini kan dia mencari dalil dari firman Allah, mengetahui Allah. Nah, paham ya? Ini contoh orang yang hebat ini. Termasuk orang hebat. Nah, orang yang gagal tadi, ateis dari Rusia, tidak menemukan Allah katanya. Yang satu hanya mengatakan menemukan keagungan pencipta, tapi tidak memastikan siapa yang dia maksudkan pencipta itu. Tidak memastikan yang dia maksudkan itu sang pencipta siapa. Masih belum sampai pada Allah. Ada bil wusul ilaih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.